Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Emisao dengan nomor absen 22. Ingin memberikan sedikit penjelasan tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Dalam hal ini yang ingin kita angkat adalah IPK host. Jenjang pendidikan yang saya ambil sesuai dengan basic pembelajaran saya yaitu di MTS atau SMP dengan mata pelajaran IPA terpadu dan mengambil pada kelas 7 semester 1 dengan topik gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. A, kita akan menentukan target pada KD. KD yang saya ambil di sini adalah KD 3.2. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sehingga melihat dari KKO yang ada, kompetensi dasar atau KD yang ada adalah C4. Kemudian untuk target karetnya masih tetap saya menggunakan C4 yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian untuk KD keterampilan saya ambil 4.2 yaitu menyajikan dalam hal ini KKO-nya pada ranah P3 hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, kemudian pada KD target untuk KD keterampilan saya tingkatkan satu tingkat ke P4 dengan menggunakan KKO menjelaskan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian kita melihat pada analisis KD di bagian B. Yang pertama kita lihat KD tetap pada C4, kemudian tingkat kompetensi KD ada konseptual untuk KD pengetahuan dan menganalisis pada proses berpikir. Kemudian proses berpikir dan dimensi pengetahuan kita mulai dari C1 menjelaskan tentang konseptual, kemudian yang tingkatan kedua ada C2 dengan membedakan, tingkatan yang ketiga kita gunakan KKO menentukan. Kemudian pada selanjutnya kita gunakan KKO menyimpulkan pada C4. Kemudian kita lihat materi dan submateri, ada gerak lurus berubah. Kemudian, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, ada gaya, dan yang kelima hukum 1, 2, dan 3 Newton. Selanjutnya kita lihat pada IPK. Yang pertama, bagian pertama kita lihat IPK penunjang. Kita dengan menggunakan KKO menjelaskan pada C1 tentang pengertian daripada gerak lurus, kemudian pada IPK yang kedua, kita menggunakan KKO membedakan C2 tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian pada IPK yang ketiga kita menggunakan KKO menentukan pada C3 yaitu menentukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kemudian selanjutnya pada IPK penunjang yang keempat kita menggunakan KKO menyimpulkan pada C4 yaitu menyimpulkan pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton. Kemudian yang menjadi IPK kunci kita kali ini pada tahap kelima yaitu pada IPK kelima atau IPK kunci kita gunakan pada ranah C4 dengan menggunakan KKO menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton pada benda dan makhluk hidup. Selanjutnya untuk KD keterampilan, tingkat keterampilan kita gunakan P3 atau presisi. Kemudian langkah proses keterampilan tetap kita gunakan presisi atau P3. Selanjutnya kita akan jelaskan IPK. Penunjang yang pertama mengumpulkan jenis-jenis gerak pada benda P1. Kemudian IPK penunjang yang kedua kita mendemonstrasikan pengaruh gaya terhadap jenis-jenis gerak pada benda. Dan menjadi IPK kunci pada KD keterampilan adalah kita menggunakan pada tingkatan P3 dengan kata KKO, kata kerja operasionalnya menjelaskan hasil penyelidikan
pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian yang ketiga ada pada C, kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran basic learning, pendekatan saintifik, dan pendekatan TIPEC dengan menggunakan metode sinkronus atau tatap maya dan asinkronus atau offline. Kemudian menggunakan teknik Mentimeter, peserta didik mampu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan pengaruh pada gerak benda dan makhluk hidup, serta mampu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap benda. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas pengembangan indikator pencapaian kompetensi HOT kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.